Yang saya cita-citakan itu menjadi dosen, mau menjadi penulis. Di dalam biara saya justru sangat terbantu. Artinya nggak jadi seorang bruder itu kan nggak terkekang hidupnya. Bagaimana kita meyakinkan orang tua, cara Betul. meyakinkan masuk dan setia. Karena jujur bagi kita seorang Katolik, kalau anaknya keluar dari biara, konsep orang negatif. Oh iya. Ya. Saya di SD Budi Mulia Desa Putra. Karena sekali lagi menurut saya tidak ada yang perfect. Betul. Meskipun dalam hidup membiara. Teman-teman yang muda saya garis bawahi tidak ada yang perfect. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggupkan. Hal yang mustahil di mata dunia, bagi Tuhan nyata. Tuhan hanya ingin aku berserah dan ikut jalannya. Salam Alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat. Oke, bersama kami lagi dengan Amor Fati di sini, dengan saya Frans Harleon, Saya Willy. dan kali ini narasumber kita seorang bruder dan seorang pendidik. Dengan bruder siapa? Saya dengan Bruder Ivan BM. Oke, pasti kepo kan, apa yang mau di-sharingkan dengan beliau. Oleh sebabnya, mari kita dengarkan sharing dari Bruder Ivan. Silakan, Bruder. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Saya Bruder Ivan, saya orang Sumatera. Tetapi saya kurang lebih 12 tahun sudah tinggal di Jawa. Wih, berarti orang Jawa, Der. Separuhnya. Ya. Jadi gini, Bruder, terkait dengan misi konten kita itu perihal panggilan. Bisa diseringin dikit nggak? Awal mulanya Bruder tuh tertarik menjadi seorang Bruder. biarawan. Jadi istilahnya ada ketertarikan untuk menjalani hidup membiara. Boleh diseringkan? Oke, baik. Sebelum sampai di situ, bahwa hidup membiara itu atau panggilan itu tidak muncul menurut saya hanya sedemikian rupa, tetapi dimulai dari keluarga. Kebetulan keluarga saya, secara khusus ibu saya itu orang yang cukup rajin menggereja. Di suatu desa rajin menggereja, lalu perasaan itu kok bahagia sekali ya kalau ketemu dengan banyak orang, melihat romo, melihat suster. Kalau bruder belum ada di daerah saya. Yang pertama saya sendiri. Lalu setelah itu dalam perjalanan waktu, kakak saya masuk suster, abang saya pingin masuk romo. Lalu orang tua saya, karena kami hanya 3 bersaudara, tidak mengizinkan. Oh iya. Nanti tidak ada yang melanjutkan. Tidak ada, nanti nggak ada yang melanjutkan. Keturunan. Lalu ketika saya mengatakan dulu SMA, saya pingin masuk biara, orang tua saya tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi dalam hati saya pingin menjadi seorang biarawan. Lalu suatu saat saya dalam perjalanan ketemu dengan seorang bruder, lalu diceritakan bahwa ada suatu institusi yang namanya Kongregasi Bruder Budi Mulia. Saya tanya, karyanya apa? Pendidikan. Di situ saya tertarik karena saya punya cita-cita menjadi seorang dosen. Pendidik ya. Pendidik. Gitu ceritanya. Jadi sejak kecil sebenarnya udah tanamkan orang tua pentingnya hidup menggereja itu. Meskipun tidak diajari kamu harus menjadi bruder, suster, romo atau lain sebagainya. Tapi yang katakan penting, kenapa? Salah satunya yang diingatkan ibu saya, ketika ke gereja itu segala beban
hilang. Karena yang ada adalah tertawa, mendengarkan sabda Tuhan dan lain sebagainya. Berarti didukung sama keluarga Der ya? Didukung, tetapi untuk hidup membiara di awal saya tidak didukung. Oh, berarti. Karena kan tadi sudah ada yang masuk menjadi biarawati, terus ada abangnya juga Pingin dulu, cuman dihalangi, tidak diizinkan. Oh gitu. Karena kalau semuanya ntar keturunan habis. Apalagi dari Medan kan yang diutamakan untuk keturunan laki-laki. Oh gitu. Nah, tapi cita-cita Bruder sejak kecil emang mau jadi biarawan atau ada cita-cita lain? Ada cita-cita lain. Cita-cita saya sebenarnya dari awal saya kecil itu pingin menjadi dosen gitu kan. Oh gitu. Pokoknya memiliki pendidikan yang sedikit tinggi lah. Tapi artinya ketika Bruder udah menjadi seorang biarawan, masih bisa juga menjadi seorang dosen kan? Masih bisa juga menjadi seorang pendidik gitu loh. Masih. Berarti dan artinya, sangat terbuka. Artinya tidak tertutup ya menjadi biarawan itu ya. Untuk justru saya bisa saya katakan saya sangat bangga. Saat ini saya sangat senang, hampir saya katakan yang saya cita-citakan itu menjadi dosen, mau menjadi penulis. Di dalam biara saya justru sangat terbantu. Jadi dari kongregasi sendiri sangat mendukung. Mendukung, bahkan sangat support gitu. Nah, suka duka menjadi seorang bruder apa sih? Kalau dukanya tentu kita bertemu dengan banyak orang yang beda karakter, beda suku, beda budaya. Artinya kita harus bagus sosialisasi, berkomunikasi dengan baik. Harus saling menerima. Saling menerima bahwa kita berbeda. Perbedaan itu harusnya menjadi satu. Luar biasa. Tapi kalau sukanya, saya katakan bahwa apa yang saya cita-citakan selama ini, saya hampir mendapatkannya. Bahagia banget itu loh. Saya mau membaca buku, banyak sekali buku yang bisa saya ambil. Bahkan di dalam kongregasi saya bisa dikatakan buku itu dikasih banyak. Karena salah satunya pilar dari pendiri kami, nomor 3 adalah rajin belajar. Dan saya menemukan hal itu dan itu membuat panggilan saya semakin kuat. Luar biasa. Ya. Untuk ini Bruder, saya mau tanya tentang godaan-godaan selama Bruder itu menjalani hidup membiara. Apalagi kan di bidang pendidikan kan Bruder kan sering ngelihat istilahnya di kampus ya maaf ya cewek-ceweknya yang gimana-gimana terus atau pada saat di sekolah-sekolah itu orang tua atau yang mengantar anak sekolah itu agak sedikit bagaimana gitu. Nah itu kira-kira godaan-godaan seperti itu bagaimana terhadap Bruder? Kalau menurut saya bukan itu menjadi godaan yang paling utama. Oh gitu. Bagi saya godaan paling utama itu satu, bahwa saya ingin mengaktualisasikan diri saya, cenderung menjadi egois. Artinya saya ingin lebih hebat dari yang lain dan lain sebagainya. Ketika udah seperti itu, godaan yang paling susah, menurut saya paling berat. Kalau soal untuk perempuan ketemu dengan seorang gadis cantik, menurut saya tergantung pada diri saya sendiri. Karena udah saya sadar enggak? Iya, benar. Kalau saya sadar seorang biarawan, ya terima kasih itu cantik sih, cantik. Betul. Tapi pertama-tama panggilan saya mau ke sana atau ke sini, mau berkeluarga atau memang? Iya. Jadi back to basic. Jadi kembali lagi ke niatan awal. Kalau saya tuh ingin hidup membiara total. Betul. Karena kan ada kaul kekalnya. Kaul karena kalau udah kaul kekal, kemurnian, kemiskinan. Itu dia. Saya mau tanya nih, kenapa Bruder tertarik dengan budi mulia? Di Sumatera itu minimal dari yang sepengetahuan saya, saya tidak menemukan kongregasi yang membidangi pendidikan. Ada Romo di sana banyak, ada Romo, tapi mayoritas hanya contohnya tugas di gereja dan lain sebagainya. Lalu ketika saya menemukan ada satu kongregasi yang namanya Budi Mulia, lalu bergulat di bidang pendidikan, saya langsung teringat, saya kan bercita-cita menjadi dosen. Kebetulan ya. Pas banget ya, jalan Tuhan nih. Benar. Cocok mungkin saya di sini. Lalu ketemu gitu kan, cocok. Jodoh keluar. Jodohnya di situ. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun pasti akan terlaksana.
Tapi Dar, bisa gak cerita sedikit tentang budi mulia? Minimal yang saya tahu, contohnya yang paling saya kagumi dari buku Sebuah Nama Tak Terlupakan, itu ditulis untuk menceritakan pendiri kongregasi kami. Dia orangnya pintar, hebat, supel, lalu dia memberikan pelayanan yang luar biasa. 3 kata yang sering saya ingat dari pendiri kami namanya Pastor Stefanus Modestus Glorie. 1, percaya akan penyelenggaraan ilahi. Kenapa? Semua yang dilakukan saya yakin semua yang baik yang saya lakukan pasti Tuhan memberkati dan ini terlaksana. Amin. Betul. Itu selalu yang diingatkan juga selalu dengan kami. Lalu yang kedua, bahwa pendiri kami melihat orang yang miskin atau orang yang terlantar melihat Yesus sendiri, maka melayani secara total. Yang ketiga, yang selalu saya ingat dalam diri saya, selalu saya tanamkan, bahwa pendiri kami juga sangat senang dan dengan Ibu Maria, Bunda Maria itu menjadi panutan bagi pendiri kami. Di mana panutannya? Bahwa Ibu Maria itu kalau sudah mengatakan, ya terjadilah pada aku, bahwa dilakukan. Tidak hanya setengah-setengah. Dan itu juga saya ingatkan dengan diri saya, bahwa ketika saya katakan iya, maka kembali tadi seperti yang Bapak tanyakan, adapun yang cewek cantik, saya kan sudah katakan iya. Nah ini selalu saya ikuti terus. Dan yang paling menarik sekali lagi, karena udah jodoh, ada poin yang 7 pilar itu, rajin belajar. Rajin belajar ini menjadi cocok ini untuk saya. Balik lagi mengingatkan. Kembali lagi bahwa saya bercita-cita menjadi dosen. Nah ini jodohnya. Nah, karena kan zaman sekarang kan ya khususnya orang tua juga ya, kadang-kadang ketika anaknya menjadi seorang biarawan merasa khawatir. Nah terus juga kaum muda sekarang juga kan kadang-kadang ngelihat biarawati, imam gitu, apain sih jadi biarawan, kerjanya doa. Ntar cita-cita gue nggak kesampai lagi, gue mau jadi seorang dosen nih, nggak kesampai nih. Tapi ternyata Budur bisa seperti itu. Itu biar sahabat Amor sedikit bisa terbuka dan mendapatkan wawasan nih. Boleh berbagi cerita sedikit? Kalau menurut saya secara pribadi itu juga dulu yang saya katakan. Oh begitu ya? Iya. Tetapi ada seorang sesepuh dari kami, namanya ada brother kami, mengatakan demikian. Kalau hanya melihat, itu gampang sekali mengkritik. Betul. Gampang sekali mengkritik, melihat, tapi nggak pernah mengikuti atau menghidupi. Nggak bisa terjun langsung kan? Cobalah hidupi. Maka kalau ada pun yang keluar, biarawan berawati, saya nggak pernah mengatakan, wah itu jelek. Tetapi dia sudah berjuang, mungkin disitulah sampainya. Maka kalau ada teman-teman yang muda, orang muda, kaum muda yang tertarik, yuk silakan, itu bagus. Artinya nggak jadi seorang Budur itu kan nggak terkekang hidupnya gitu. Atau mungkin seperti ini, mungkin dari sahabat Amor ada yang tertarik menjadi biarawan atau biarawati, tapi kendala di orang tua nih, Nah ini kan Budur kan orang tua sempat menghambat kan. Nah, kira-kira bukan strategi ya, maksudnya bagaimana cara supaya meyakinkan orang tua bahwa ini adalah jalan hidup saya gitu. Kira-kira bagaimana, Budur? Tentu dari pertanyaan tadi, saya ingin menjawab gini, teman-teman orang muda, kalau memang punya hati, punya keinginan hidup membiara, baik suster, romo, brother, meskipun tidak didukung orang tua, itu sebenarnya bukan tidak didukung. Tetapi orang tua merasa khawatir kalau anaknya suatu saat keluar. Wajar. Bagaimana kita meyakinkan orang tua, cara meyakinkan masuk dan setia. Betul. Nanti setelah tahbisan atau kalau kekal suster atau brother, orang tua akan bangga. Luar biasa itu. Ya, tapi ada rasa khawatir jangan-jangan nanti anak saya ini hanya semenarik keluar. Karena jujur bagi kita seorang Katolik, kalau anaknya keluar dari biara, konsep orang negatif. Ada selalu mengatakan, mungkin dekat dengan perempuan inilah, dekat dengan inilah. Padahal kalau disadari, ya inilah pilihan hidup. Sekali lagi kalau ada teman-teman yang muda pengen masuk, meskipun orang tua tidak mendukung, menurut saya jangan pernah menyerah.
Cobalah yakinkan orang tua kita itu bahwa saya benar-benar ingin hidup membiara. Itu kalau dari saya, Pak. Oh. Itu luar biasa. Nah, ini kan tambahan lagi nih, Der ya. Tadi kan posisinya kan meyakinkan orang tua dengan cara meyakinkan lagi kalau kita yakin bisa setia kan gitu. Ya. Nah, pada ketika Bruder menerima kaul kekal, perasaan orang tua bagaimana? Dan perasaan Bruder sendiri pun bagaimana? Satu, perasaan saya sangat bersyukur dan orang tua saya juga akhirnya mengatakan, Van, baru hari ini kami dukung secara total. Luar biasa. Karena selama ini orang tua was-was, anak saya ini setia enggak ya? Itu manusiawi, Manusiawi. Sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua. Karena Apalagi memang, contohnya kalau masih di daerah, kalau keluar anaknya dari seminari itu sesuatu tamparan. Iya, betul. Karena memang untuk menjalani hidup membiara pun ada jenjang-jenjang atau tingkatannya kan, Der ya? Atau mungkin seperti live in, ya. Mungkin cara meyakinkan orang tua seperti itu dulu, mulai dari live in itu kali ya. Oke, jadi sobat muda, jika memang kalian punya hasrat untuk menjadi seorang biarawan atau biarawati atau menjalani hidup membiara, coba yakinkan pada diri sendiri, terutama kepada orang tua, bahwa saya benar-benar ingin mengimani Yesus dan meyakinkan bahwa saya akan bisa setia. Contohnya seperti Bruder Ivan. Luar biasa. Jadi begitu sobat muda. Nah, Bruder, kalau Budi Mulia sendiri itu karya panggilannya apa ya? Dari pendiri itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarah, pendiri kami itu di kongregasi itu berdiri pada revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu mengakibatkan banyak orang tidak bisa bersekolah, akhirnya berefek pada pengangguran. Oh, betul. Dari pengangguran nanti banyaklah kejenjangan sosial yang rusak gitu. Lalu tergeraklah hati seorang pendiri di bidang pendidikan. Oh, betul. Karena prinsip yang diajarkan oleh pendiri sama kami adalah jangan pernah berikan ikan kepada orang yang membutuhkan ikan, tapi berikanlah pancing biar dia memancing. Biar Berusaha. Tapi kita kasih lahan. Betul. Nah, sama dengan pendidikan kami. Jangan pernah kalau contohnya kita membantu orang miskin, jangan terus kasih ini uang. Tetapi dia sekolahkan dulu lah. Kalau dia udah punya pengetahuan, punya keterampilan, punya kemampuan, dia udah mandiri. Maka dia bisa berusaha. Kena banget tuh ya pesannya. Benar. Kalau langsung kita kasih uang hari ini 10.000 habis. Tapi kalau kita kasih pendidikan atau kasih pelatihan atau suatu kemampuan untuk anak itu, bisa dia berkelanjutan, usaha sendiri dan akan membantu orang lain. Betul. Nah itu. Apakah hanya pendidikan aja, Bro? Ada di sosial, sosial juga ada. Ada juga kita di bagian grafika. Grafika itu dibuat tempat anak untuk langsung terjun ke lapangan. Luar biasa. Artinya biar setelah kuliah, setelah sekolah, langsung anak itu bisa berkreasi, melakukan apa sih yang bisa saya lakukan sehingga dia punya kualitas tersendiri. Kalau Bruder ditempatkan di mana nih? Saya kebetulan di bidang pendidikan. Saya bergerak di apa tuh? SD, SMP apa SMA? Saya tahun ini ditugasi di bidang di SD. SD apa, Bruder? Saya di SD Budi Mulia Desa Putra. Kan Bruder sekarang di SD Desa Putra. Sekarang lagi musim pandemi begini. Ada kendalanya bagaimana sih, Bruder? Kalau kendala tentu ada. Tetapi menurut saya tidak ada alasan untuk mengurangi mutu pendidikan. Benar. Mantap, betul. Mutu pendidikan itu tidak ditentukan oleh bagaimana kita bertemu. Bukan hanya sebatas bertemu. Banyak boleh ketemu dengan orang tapi belum tentu bermutu. Betul. Nah, menurut saya dan yang kami lakukan di sekolah adalah yang diajarkan itu benar-benar sampai kepada anak. Bukan hanya sebatas menyelesaikan materi. Tetapi bagaimana anak benar-benar paham tentang materi tersebut. Bruder udah lama di sini Desa Putra? Saya ditugasi per Juli 2020. Juli 2020 ya? Oh, luar biasa. Tapi SD Desa Putra ini dibuka untuk umum kan ya? Dibuka untuk umum. Untuk umum ya? Sekolah untuk umum. Terus untuk masalah pendidikan kan tadi sudah dibahas. Terus masalah ekskulnya bagaimana, Bruder? Di tahun pertama saya
target saya kebetulan saya di bidang manajemen. Yap. Saya lulusan dari manajemen, jadi saya pingin menata termasuk bidang ekskul. Oh, gitu. Menurut saya bukan seberapa banyak ekskulnya, Iya. tetapi Kualitas. seberapa berkualitas Iya. ekskulnya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah ekskul yang benar-benar punya makna. Punya makna itu contoh, saya pingin dan sedang saya program secara peralatan saya sudah siap, yaitu orkestra. Wih, Orkestra. luar biasa, orkestra. Kenapa mau sebut orkestra? Saya mengatakan termasuk dengan diri saya, ketika anak itu punya seni bermusik yang baik, Iya. rasa-rasanya akan lupa saya merokok. Iya. Iya, betul. Benar. Nah, Saya akan lupa untuk berkumpul dengan teman-teman saya yang suka minum dan lain sebagainya. Iya. Kenapa? Mungkin saya akan sibuk dengan biola saya, bagaimana cara menggeseknya lebih baik. Akan sibuk saya dengan piano saya, bagaimana bermain piano yang baik. Iya. Akan sibuk saya dengan selo saya, bagaimana cara bermain selo yang baik. Dan justru disitulah Pak saya tertarik membuat orkestra. Saya ingin melihat bahwa anak SD itu masih tulus banget. ya gitu. betul itu. Bermain untuk SD yang dilihat orang tua bukan seberapa berkualitas anak itu menggesek biola. Betul. Tetapi ketika anak itu bisa tampil ke depan, itu udah poin yang paling utama. Iya. Mantap. Itu yang saya lihat. Tapi kita belum tahu nih, Der. Kan Bulder di SD Desa Putra nih. Visi dan misi SD Desa Putra ini apa ya sebenarnya? Tentu sejalan dengan visi kongregasi, visi Yayasan Budi Mulia, yaitu sekolah pendidikan yang menciptakan secara memiliki intelektual, kemampuan yang beriman pada Kristiani. Tetapi di samping itu juga tentu kita memiliki pedoman-pedoman yang secara khusus mungkin untuk SD Desa Putra mampu membaca dengan baik, memiliki karakter yang baik, memiliki edukasi atau kedekatan terhadap sosial lingkungan dengan baik. Yang dimana sekarang kan orang bukan hanya sebatas transfer knowledge, tetapi lebih pada bagaimana mereka bisa bersosialisasi, memiliki kemampuan secara emosional. Itu harus ditanamkan sejak dini. Iya. Ya. Sekarang saya juga memprogramkan mudah-mudahan di sebelum awal tahun website SD sudah selesai. Luar Saya sedang biasa. Makin canggih. Makin canggih nih kayaknya nih. Iya. Biar yang lain juga bisa melihat. Oh iya. Alumni Iya, bisa. betul. Nanti akan saya minta posting dong foto tahun 70-an ada enggak? Kalau ada sih orang bisa sendiri. Luar biasa. Makin Benar-benar. berkembang berarti. Makin berkembang, makin menumbuh kembangkan. Yaitu jatuhnya ke karya pelayanan. Karya pelayanan. Ya. Tapi Bruder kan, nah tadi Bruder cerita menjadi seorang Bruder suka dukanya seperti ini seperti itu. Nah, tapi kan sekarang Bruder ada di tugaskan di SD Desa Putra nih. Ya. Pasti ada juga dong sedikit suka dukanya. Apakah susah mengurus anak-anak, menjadi pendidik, ternyata begini begitu gitu loh. Dukanya sedikit. Iya. Justru menurut saya sukanya. Kenapa? Kita banyak berkomunikasi, melihat anak-anak yang lucu, bahkan menurut saya yang aneh bisa kita buat menjadi suatu hiburan. Iya. Bukan hiburan tanda kutip ya. Iya. Tapi hiburan gini. Oh iya ya, anak si A, si B, si C punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Jadi kalau saya pingin anak si A menjadi si B nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Nah, bagaimana saya melihat anak ini, figur-figur ini sesuatu yang unik. Kalau bahasa Kristianinya, saya melihat Tuhan yang hadir di antara mereka. Luar biasa. Nah, ini kalau bahasa Kristianinya. Iya. Tetapi kalau bahasa gurunya, saya sebagai guru, saya ditambah ilmu dong. Betul. Kenapa saya bisa memahami A, bisa memahami B, Betul. bisa memahami C. Jadi bagi saya justru senang. Saya pernah menjadi guru 4 tahun. Jadi saya melihat, oh iya, justru ilmu saya semakin nambah. Karena bisa saya memahami berbagai karakter. Ini menurut saya. Kalau dukanya menurut saya bisa saya katakan nggak ada lah. Iya. Bagi saya, oh iya lucu anak ini ya dia. Ya karena kan kembali lagi punya cita-cita menjadi dosen. Pendidik. Ya itu tersalurkan misalnya. Gitu. Nah, Der, sekarang bisa ceritain sedikit gak tentang fasilitas yang ada di SD Desa Putra atau
kelebihannya apa sih di SD Desa Putra dibanding SD lain gitu loh? Tentu orang banyak bertanya tentang apa sih kelebihan keunggulan SD Desa Putra. Dari segi pengetahuan, kalau dari lomba lah, SD Desa Putra masih diperhitungkan di Jakarta Selatan lah. Pialanya aja banyak banget, berapa lemari tadi gue lihat, gile nih. Masih diperhitungkan lah soal itu. Tapi untuk tahun ini saya punya fokus, bukan berarti mengabaikan sumber daya manusianya, tapi untuk tahun ini saya fokuskan untuk fasilitas. Saya sekarang sedang mempersiapkan kelas yang penuh lengkap dengan AC. Mempersiapkan laboratorium yang dengan perlengkapan yang mumpuni. Kantin yang luas. Selama ini kan kantin kami masih sempit. Kalau sekarang saya buat kantin yang sedikit berkelas. Lalu soal kamar mandi sangat berkelas menurut orang yang sudah masuk dan menurut saya juga demikian. Luar biasa ya DP ya. Atau ada fasilitas lain nggak Dar di Desa Putra ini? Fasilitas yang lain mungkin bisa bagian ada tempat bermain olahraga yang luas. Tetapi juga bukan berarti luas sembarang. Tetapi luas di sini ada lengkap dengan pengawasan. Ya, ini dalam kompleks. Artinya ada satpam. Terjamin lah kalau menurut saya. Karena tadi kita masuk dari depan aja sudah ada security kan. Ketat juga ya. Jadi setahu saya anak sekolah itu pulang kalau nggak dijemput sama orang tuanya itu nggak akan dibiarkan. Tambah lagi kalau misalnya anak yang pulang sekolah dia keluar dari area Islam mau nyebrang jalan itu nggak diperbolehkan karena langsung di stop security kalau nggak salah begitu deh. Ya demikian SOP-nya. Standarnya ketat ya. Standarisasi untuk keamanan anak. Biar orang tua juga merasa nyaman. Iya betul. Kalau nanti contohnya merasa nyaman, fasilitas lengkap, lalu pembelajaran bagus, itulah pendidikan akan lebih baik lagi. Kalau ekskulnya banyak juga dari di sini. Ekskulnya cukup banyak. Setahu saya ada karate, ada futsal, tetapi saya pingin ada tambahan yang lain di luar tadi yang kita bicarakan orkestra. Tetapi sekarang saya lihat ada fenomena yang baru. Ada Mandarin dengan Jepang atau Korea. Itu emang saya punya impian bahwa anak-anak ini bisa besok berbahasa Mandarin gitu ya. Iya. Luar biasa nih Putra. Karena anak gua sendiri, Will, dikit-dikit sarangeo. Gue pikir apa gitu. Korea. Yang itulah sekarang zamannya. Kita harus mengikuti ya. Kita kembali lagi ke Budi Mulya nih. Seandainya nih kaum mudi Katolik sekarang ini ingin menjadi seorang biarawati, imam, saran Buder apa untuk mereka gitu? Saran saya bagi teman-teman kaum muda yang tertarik, coba dilihat, diamati, datanglah suatu tempat. Contohnya ingin menjadi suster, bisa live-in, ikuti bagaimana hidup berkomunitasnya. Dengan demikian jangan sampai nanti setelah dipilih dalam perjalanan nyesal. Karena sekali lagi menurut saya tidak ada yang perfect. Betul. Meskipun dalam hidup membiara, teman-teman yang muda saya garis bawahi tidak ada yang perfect. Yang membuat perfect adalah diri sendiri. Yang perfect cuma Tuhan doang dari Tuhan aja dan diri sendiri. Walaupun kita lihat jelek, ya udah memang itu adanya. Benar. Kalau saya paksakan seperti diri saya mereka, itu bisa. Namanya nggak bisa. Tapi kalau saya menerima, kekurangan dia, dia menerima kekurangan saya, jangan-jangan itu menjadi kekayaan. Betul. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, sekarang ini kalau seandainya nih kaum mudi Katolik kita ini ingin menjadi seorang biarawan Budi Mulya, itu caranya gimana, Dar? Pertama, tentu harus dibaptis dulu dong, menjadi seorang Katolik.
Lalu setelah itu kalau memang dari kecil sampai SMA atau udah bekerja, udah menjadi seorang Katolik, tinggal membuat surat permohonan. Membuat surat permohonan dikirim ke Provinsialat, ada Provinsialat kami di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, tinggal dikirim ke sana, lalu setelah itu nanti akan ada wawancara. Oh gitu. Tentu harus tanya apa sih motivasinya? Iya. Kembali ke motivasi. Kembali ke motivasi. Karena jujur aja seperti angkatan saya, kami tuh ada 7 dari awal. Dari 7 yang sampai setia sampai saat ini hanya 1 orang. Bruder sendiri. Saya sendiri. Nah, karena yang lain, karena yang lain punya motivasi yang lain. Iya betul. Ada motivasinya yang penting saya ke Jakarta naik pesawat. Ada motivasinya yang penting saya pakai jubah. Ada motivasinya dan yang lain-lain. Oke. Jadi kembali apa sih motivasinya? Kalau saya sekali lagi karena saya klop jodoh. Saya ingin menjadi dosen atau menjadi pendidik dan ada itu di Budi Mulia. Berarti benar-benar terpanggil Bruder ini. Terpanggil. Jalannya ya. Nah, ininya Dar apa? Kalau mau daftar kemana Dar? Apakah kita ada Budi Mulia atau ada websitenya? Apa ada Facebook kah? Apa ada nomor telepon gitu? Sebenarnya dicek aja kongregasi Bruder Budi Mulia. Oh ada ya? Ada ya? Ada. Oh, nah Sobat Amor, kalau misalnya tertarik dengan Budi Mulia, nanti di deskripsi kita cantumkan websitenya. Nah, sekarang kalau dari SD Desa Putra nih Dar, syarat-syaratnya untuk masuk ke SD Desa Putra ini apa? Teman-teman semua yang pingin masuk ke SD Desa Putra tentu syaratnya 1, lulus dari TK. Iya. Dengan usia kalau ketentuan pemerintah 7 tahun. Oh betul. Kalau ketentuan dari SD kurang 7 tahun juga masih boleh, tetapi dengan catatan harus ada surat pernyataan dari psikologi. Oh begitu yang ya. mengatakan anak ini mampu mengikuti. Kenapa kita buat itu? Takut kita anaknya nanti menjadi terpaksa terbebani, jadi beban untuk selamanya. Itu syarat-syaratnya. Lalu yang lain mungkin nanti bisa saya cantumkan. Oke. Ya. Letaknya di mana sih SD Desa Putra ini? SD Desa Putra itu ada di Jakarta Selatan, Serengseng Sawah. Kalau kita cek sebenarnya yang paling gampang dicek itu Panti Asuhan Desa Putra. Oh, di dalam komplek Panti Asuhan Desa Putra ya. Panti Asuhan Desa itu Putra. ada SD Desa Putra di situ, Sahabat Amor. Tinggal menulis nanti di web juga bisa ditulis SD Desa Putra Jakarta Selatan. Wih, kayak rencananya mau bikin web ya SD Desa Putra ini? Iya, segera akan kita buat web. Saya harap sebelum akhir tahun sudah jadi. Wah, luar biasa. Makin mantap. Demi pelayanan yang lebih baik. Betul. Konsep saya pelayanan yang lebih baik itu adalah membuat orang semakin mudah menemukan apa yang dicari. Dan nyaman juga. Dan nyaman. Karena kan kembali lagi. Karya panggilannya itu, karya pelayanan jangan setengah-setengah, nggak tanggung-tanggung, bener ya? Iya, nggak boleh setengah-setengah. Melayani secara totalitas. Benar. Iya dong. Biar nggak nanggung. Kalau nanggung kayaknya gimana? Gitu. Oke, Sobat Amor, mungkin sampai di sini dulu, Buder, perjumpaan kita, bincang-bincang kita. Mau ikutin terus bincang-bincang kita yang semakin menarik, kepoin aja di Amor Fati. Jangan lupa di like, subscribe, sentil tombol loncengnya, dan jangan lupa di share sebanyak-banyak ya. Untuk apa? Untuk membantu pelayanan karya panggilan, tentunya untuk Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Alehem, salam sejahtera, salam semangat sehat.